ya. Udah Mbak. Pertama kan? Dari pertama. Oh, ya alhamdulillah ya. Akhirnya ya, akhirnya gitu. Dia tadi tahan air mata tapi ini kayaknya mau keluar. Bisa nggak jangan mana saya sebelahnya? Jangan nular ya. Kak, minggirnya gimana? Pangkuan kita. Minggir. Tukeran. Oh geser. Enggak, tapi apa gunanya buku sini gua nggak boleh tusuk. Dipeluk. Ada. Jadi memang ya apa ya waktu kan karena awal di LPDP ya. Jadi waktu setelah apa tuh PK penutupan kan berdoa kita tuh ya. Dari Elsa. Alhamdulillah, makasih. Jadi waktu itu kan berdoa ya, ditutup dengan berdoa ya secara PK-nya itu. Nah waktu berdoa itu tuh aku nangis. Kenapa aku nangis? Karena tahu perjalanan PhD itu nggak mudah. Apalagi buat seorang ibu gitu ya. Itu pasti nggak mudah gitu. Jadi waktu S2 dulu di Jepang tuh udah ngelihat teman-teman PhD itu banyak kejadian ya, banyak case. Ada yang alhamdulillah mudah lulus, ada yang ditinggalkan supervisornya pindah ke kampus lain gitu ya. Allah. Kayak Iya, cerita banyak aja. dramanya. Ada yang harus kayak pulang dulu vakum terus baru balik lagi, komunikasi lagi dengan supervisor akhirnya selesai. Ada juga yang nggak selesai. Jadi waktu doa penutupan itu aku cuma berdoa satu, ya mudah-mudahan yang perjalanan aku S3 ini tuh bisa selesai gitu. Bisa selesai dan waktu itu nggak terlalu muluk-muluk minta yang aduh punya prestasi yang gimana selama PhD ya. Kalau lihat teman-teman ada yang apa publikasinya sampai belasan gitu ya sama PhD itu gitu. Cuma waktu itu doanya cuma satu, bisa selesai PhD gitu tepat waktu sesuai dengan jatah beasiswa. Itu aja gitu kan. Nah itu karena melihat kasus-kasus sebelumnya. Nah tapi ternyata qadarullah ya, rencana Allah lain lagi. Baru mau memulai ya, baru selesai PK waktu itu habis itu COVID yang kitanya nggak bisa berangkat gitu kan. Rencananya harusnya tuh Juli 2021 berada di sini, tapi akhirnya nggak jadi kan. Sampai akhirnya enggak 2021, 2020. Nah, karena aku PK-nya tuh di Januari 2020. Jadi harusnya Juli itu udah bisa di sini gitu ya. Tapi karena COVID sejak April border ditutup ya, COVID sejak April 2020. Habis itu 2021 kan enggak 2021 karena pertengahan Mei gitu 2020 Australia tutup border. Terus udah sampai akhir tahun LPDP bilang hanya bisa tunda 2 tahun maksimal kan, nggak boleh lebih. Jadi akhirnya dengar-dengar info dari teman banyak yang akhirnya melanjutkan online. Akhirnya 2021 pun April melanjutkan online gitu ya, menguatkan diri udahlah online aja biar selamat beasiswanya gitu kan mikirnya kan, nggak tiba-tiba diputus gitu. Nah jadi waktu awal itu tuh udah ngelihat aduh ini tuh udah ada hambatan gitu kan, hambatan yang semua orang nggak bisa kontrol waktu itu kan karena COVID gitu. Jadi sampai mikir ke depan apalagi ya hambatannya kayak gitu ya gitu. Jadi memang perjalanan PhD itu ya sebenarnya kayak kata temanku gitu, apalagi kita yang nge-lab gitu. Sebenarnya yang masalah bukan masalah, tantangan utamanya itu bukan masalah akademik. Akademik tuh masih mungkin kita bisa belajar gitu ya. Tapi tantangan utama tuh kendala-kendala teknis yang lain. Masalah manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen mental ya gitu. Habis itu juga bagaimana mengatur komunikasi dengan orang gitu ya. Kadang-kadang kesel sama laboran sama technician gitu, tapi gimana cara ngomong tetap baik, thank you gitu, walaupun yang udah sebel banget sih gitu. Udah janji hari ini jam 10 terus dia sibuk nggak bisa bantuin kita gitu, aduh gitu, rasa kacau gitu. Tapi kita harus tetap yang senyum, oh ya can you help me for the next day or what is your schedule availability please gitu.
rasanya tuh kok kayak gini ya gitu kan. Tapi memang bule-bule di sini kalau dilihat kan begitu ya gitu ya, ramah-ramah. Jadi kita pun berusaha untuk ramah gitu. Tapi ya alhamdulillah lah ya, walaupun segala macamnya itu insya Allah mendewasakan kita gitu kan. Ya dan aku tuh ingat banget gitu, kadang-kadang sering ya maksud dibilang teman sama senior itu, jangan banyak curhat di medsos. Jadi tempat curhat aku yang paling utama itulah sholat malam aja gitu. Jadi mau nangis-nangis di situ. Jadi kalau udah nangis-nangis tuh di malam itu qiyamul lail, besok pagi ketemu orang tuh bisa senyum gitu. Jadi ada saat-saat aku terpuruk gitu, yang kalau ditanya orang besok pagi, "Hai Novia, how are you?" gitu kan. Yang nanya tuh orang yang bikin kesel kita gitu kan gitu. Contohnya Iqbal. Tapi karena alhamdulillah ya, pertolongan Allah lah ya, karena kita udah minta tolong malamnya sama Allah itu, pagi itu kita bisa senyum dan bilang, "Hi, I am fine," gitu kan. Ngeri loh Kak, Nah, gitu. Mbak kembali lagi. Sabar. Jadi memang bener ya, maksudnya nasihat teman-teman aku yang bijak gitu, ya tumpahkannya semua. Kalau mau curhat itu memang di atas sajadah gitu, emang itu tempat terbaik gitu. Karena juga aku gini nih, kalau aku berkeluh kesah kepada temanku, mereka juga belum tentu bisa bantu kita ya gitu. Mereka juga punya kesulitan masing-masing kok. Tetapi aku senang ngumpul dengan orang lain itu karena ketika aku merasa kesulitan, terus mendengarkan curhatan teman yang lain, aku jadi merasa ternyata dia lebih sulit dari aku, dia lebih banyak cobaannya, musibah dia lebih besar dari aku, masalahku tuh tidak sebesar dia. Jadi ya aku tentu harus lebih kuat. Nah, jadi itu kadang-kadang yang membuat aku tuh senang ngumpul dan ngobrol dengan orang lain. Nah, itu ya. Dan selalu aku tuh selalu berpikir kalau aku memudahkan urusan orang, insya Allah Allah memudahkan aku. Dan memang itu sangat banyak terbuktinya. Salah satunya ketika aku jual mobil gitu. Malam aku posting di grup Atapia Awardi LPDP. Malam itu udah ada yang chat nanya-nanya, besok paginya udah ada yang, "Mbak, kami jadi beli." Alhamdulillah gitu. Karena mobil itu nggak mudah juga kan dijual gitu. Kadang-kadang ada yang kepingin, "Mbak, aku mau lihat dulu ya." Ngatur waktu lagi jumpa, udah lihat nggak jadi gitu ya. Tapi ya, alhamdulillah Allah mudahkan gitu. Besok paginya tuh, "Mbak, aku jadi beli mobil." Aku sampai bingung nih, orang nggak pernah lihat mobil aku tapi kok jadi gitu, kayak Mbak Niken itu kok mau ya, belum pernah lihat mobil aku. Nah gitu. Udah Mbak, sebenarnya dia udah Dirabe-rabe. bilang. Iya, mobilnya itu udah di center dari lama. Ya kan, udah lihat dulu aja kan gitu kan, belum pernah coba ngetes ininya dulu, nyetir gitu kan. Ya maksudnya ya itulah Allah mudahkan. Dan aku juga kenapa kadang-kadang maksudnya kalau kata teman-teman ya alhamdulillah positif semua, mau bantuin orang, mudah bantu. Karena aku sendiri ngerasa wah ketika aku dapat bantuan yang nggak disangka-sangka dan di saat memang aku butuh ke bantuan ya, wah itu rasanya seneng gitu, seneng banget kayak gitu kan. Dan akhirnya kita juga mendoakan kebaikan buat orang yang menolong kita. Nah jadi itu juga sebenarnya aku pingin, jadi aku ingin memudahkan teman-teman, mau bantuin orang lain supaya ya karena itu kebaikan kita berikan kepada orang, insya Allah akan berbalik ke kita sendiri. Itu aja sih motivasi aku gitu ya. Dan mudah-mudahan sih teman-teman semua mengambil yang baik-baiknya aja, ingat yang baik-baiknya aja gitu kan. Dan ya mohon dimaafkan juga, pasti aku ada salah-salahnya juga ya. Ya, sedih banget. Ya mungkin tanpa sadar juga mungkin ada, ya mungkin agak-agak cerewet gitu ya. Nggak agak sih Pak kayaknya. Maafkan temanku itu ya. Ya gitu. Ini emang gitu orangnya dari dulu. Ya, aku paham kok. Kan dia kirimi aku apalah tausiah, terus bilang Itu reminder sadar. ya emang reminder dia tapi langsung gitu. Enggak tadi ngalih-alih. Udah paham aku tuh. Iya. Jadi itulah, mudah-mudahan teman-teman yang juga di sini masih ya tetap semangat berjuang. Kalaupun ada masalah-masalah tuh insya Allah ya pasti bisa dilalui gitu kan, diambil hikmahnya aja gitu.
dan ya tetap semangat lah insya Allah ya, karena menyelesaikan studi ini kan salah satu tanggung jawab kita juga ya gitu aja deh. Terima kasih Thank you semuanya. Mbak Novia. Harus